Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Limatus Syadiah. Saya akan menjelaskan tentang kebugaran jasmani. Jadi di sini kebugaran jasmani itu adalah kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas olahraga tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Lalu di sini juga ada manfaat dari kebugaran jasmani, yaitu meningkatkan sirkulasi darah dan sistem kerja jantung. Lalu meningkatkan stamina dan kekuatan tubuh sehingga tubuh menjadi lebih energik. Lalu memiliki kemampuan pemulihan organ-organ tubuh secara tepat setelah latihan. Memiliki respon tubuh yang tepat, mengurangi resiko obesitas, mencegah penyakit jantung, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengatasi depresi. Tujuan kebugaran jasmani yaitu meningkatkan sistem sirkulasi darah, sistem saraf, dan fungsi jantung. Lalu yang kedua, meningkatnya komponen kelenturan, stamina, dan kecepatan. Lalu mempercepat pemulihan fungsi organ tubuh setelah berlatih atau bahkan pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya ibu hamil, orang tua, pemulihan setelah sakit, dan pemulihan setelah sakit. Juga bagi olahragawan, derajat kebugaran jasmani yang tinggi itu berfungsi untuk meningkatkan prestasi, lalu merangsang perkembangan dan pertumbuhan bagi balita dan anak-anak. Di sini ada 3 hal yang penting dalam kebugaran jasmani itu. Pertama, fisik berhubungan dengan otot, tulang, dan bagian lemak. Terus yang kedua, fungsi organ berhubungan dengan efisiensi sistem jantung, pembuluh darah, dan paru-paru pernafasan. Terus yang ketiga, respon otot berhubungan dengan kecepatan, kelenturan, kelemahan, dan kekuatan. Dalam hal kebugaran jasmani yang dibutuhkan oleh setiap orang itu berbeda-beda tergantung sifat tantangan fisik yang kita hadapi. Lalu unsur-unsur yang terdapat dalam kebugaran jasmani ada yang pertama, kekuatan atau strength. Kekuatan itu kemampuan dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Kekuatan otot dapat diraih dari latihan dengan beban berat dan frekuensinya sedikit. Lalu yang kedua, daya tahan atau endurance. Daya tahan itu kemampuan seseorang dalam memakai organ tubuh seperti jantung dan paru-paru secara efektif dan efisien dalam melakukan aktivitasnya. Terus yang ketiga, daya otot, muscular power. Daya otot disebut juga daya ledak otot, explosive power. Ialah kemampuan seseorang dalam menggunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Terus yang keempat itu ada speed atau kecepatan. Kecepatan merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan berkesinambungan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Misalnya bentuk latihan dilakukan untuk meningkatkan kecepatan ialah berlari dari 50 sampai 200 meter. Lalu yang kelima, daya lentur atau flexibility. Daya lentur melihat pada efektivitas tubuh manusia dalam menyesuaikan diri dengan gerakan atau aktivitas yang mengendalikan kelenturan tubuh. Terus kelincahan atau agility. Kelincahan dapat merupakan kemampuan seseorang dalam menyesuaikan diri dengan posisi-posisi tubuh seperti dari depan ke belakang atau dari kiri ke kanan. Terus koordinasi atau coordination. Koordinasi merupakan kemampuan seseorang dalam menyatukan gerakan tubuh berbeda ke dalam satu gerakan yang efektif pokoknya. Terus keseimbangan atau balance itu merupakan kemampuan untuk mengendalikan organ dan syaraf otot sehingga bisa mengendalikan gerakan tubuh dengan baik. Terus ketepatan akurasi. Ketepatan ialah kemampuan dalam mengendalikan gerakan sesuai dengan sasaran. Terus reaksi. Reaksi merupakan kemampuan seseorang dalam menanggapi rangsangan atau stimulus yang diberikan oleh orang lain. Lalu ada tes untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani, yaitu yang pertama jenis gerakannya.
Gerakan itu jenis di dalam jenis gerakan kebugaran jasmani dapat diperoleh dengan melakukan gerakan yang sesuai dengan kemampuan tubuh. Misalnya dengan melakukan gerakan yang mudah dulu, lalu intensitas dan tingkat kesulitan gerakan tersebut dapat ditingkatkan seiring dengan kemampuan tubuh yang semakin bertambah. Terus yang kedua itu ada frekuensi. Latihan kebugaran jasmani yang ringan dan dilakukan secara rutin dapat memberikan efek yang bagus bagi tubuh dibandingkan kita tuh latihan berat yang dilakukan hanya sekali. Frekuensi latihan yang konsisten itu kayak seperti 3 kali dalam 1 minggu dibutuhkan untuk membentuk kekuatan tubuh yang prima. Terus waktu dan durasi latihan pun menentukan tingkat kebugaran jasmani seseorang. Waktu latihan kebugaran jasmani itu ditentukan dari tingkat ketahanan tubuh yang dimiliki seseorang. Umumnya orang yang nggak terlalu rutin berolahraga dianjurkan untuk latihan fisik setidaknya 30 menit setiap harinya untuk menghindari kelelahan yang berarti. Sekian materi dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.